Pada video sebelumnya, kita sudah kenalan dan belajar tentang IP public dan IP private. Selanjutnya, di sini kita akan mulai belajar tentang subnetting. Jadi, sekali lagi, kalau teman-teman sudah lupa bahwa tujuan dari belajar subnetting adalah menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan, jadi contohnya di sini saya sudah gambarkan kita punya suatu jaringan, di mana jaringan komputer di sini terdiri dari 12 PC atau 12 komputer. Jadi, anggap saja kita punya 12 karyawan. Dan masing-masing karyawan tersebut tentu saja memiliki komputer yang ingin terhubung ke jaringan. Nah, pertanyaannya adalah 12 PC ini berapa prefix yang paling efektif? Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa kalau kita menggunakan prefix /24, jadi di sini kalau misalkan kita menggunakan prefix /24, itu total IP-nya adalah 256. Oke, ingat-ingat ya. Jadi total IP-nya adalah 256. Nah, pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan 256 ini? Hitungannya, untuk itu kita akan mencoba melakukan perhitungan. Di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara kita mendapatkan 256 tersebut. Jadi, caranya adalah 2 pangkat 32 dikurangi prefix. Jadi, di sini prefixnya adalah 24 ya. Jadi, artinya sama dengan 2 pangkat 8. Karena 32 dikurangi 24 itu adalah 8. Nah, 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256. Oke, bisa dimengerti ya. Intinya, 32 dikurangi 24, di mana 24 ini adalah prefixnya, jadi 2 pangkat 8, dan 2 pangkat 8 itu adalah 256. Oke, kenapa 32? Ya, jadi di sini 32 itu karena IP address-nya jumlahnya adalah 32 bit. Nah, cara yang saya jelaskan ini adalah cara mudahnya. Jadi, sebenarnya kalau misal kita ingin belajar secara sulitnya, yaitu kita harus convert menjadi biner. Jadi, kita harus belajar tentang angka biner dan lain-lain. Nah, itu akan sangat sulit. Jadi, kalau teman-teman belajar subnetting menggunakan cara ini, itu akan sangat sulit ya. Kalau pakai cara biner, pasti teman-teman akan menganggap bahwa jaringan itu sulit. Komputer network itu sangat sulit untuk dipelajari. Nah, maka dari itu, di sini saya jelaskan dengan cara yang sulitnya, yaitu cara mudahnya. Agar teman-teman tahu bahwa pelajaran internet itu tidak mudah dan sulit. Agar teman-teman terbiasa melakukan subnetting, teman-teman bisa belajar cara biner ya kalau sudah belajar cara subnetting. Tapi saya hanya akan jelaskan cara mudahnya saja. Sekali lagi, biar teman-teman tidak menganggap jaringan komputer itu sulit. Nah, di sini saya akan ulangi sedikit bahwa /24 atau prefix /24 itu total IP-nya adalah 256. Nah, dari mana? Dari 2 pangkat 32 dikurangi prefix. Jadi, sama dengan 2 pangkat 8. Yaitu 2 pangkat 8 adalah 256. Nah, mungkin di sini teman-teman masih agak sulit ya untuk menentukan 2 pangkat 8 itu berapa. Maka dari itu akan coba pakai contoh yang lain ya. Contoh yang paling mudah itu contohnya misal kita menggunakan /30. Oke, /30 itu berarti total IP-nya berapa? Kita akan coba hitung. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 30 artinya 2 pangkat 2. Nah, kalau ini pasti teman-teman mengerti ya bahwa 2 pangkat 2 itu adalah sama dengan 4. Ya, jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4. Oke, selanjutnya contoh lain misal kita diminta untuk mencari total IP jadi /29. Jadi di sini /29 total IP-nya adalah, kita akan coba hitung, 2 pangkat 32 dikurangi 29. Jadi 32 dikurangi 29 adalah 3 ya. Jadi 2 pangkat 3. Nah, kalau teman-teman mengerti, 2 pangkat 3 itu jumlahnya adalah 8. Jadi /29 itu total IP-nya adalah 8. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, sebenarnya kita punya polanya. Kalau 2 pangkat 2 itu adalah 4, 2 pangkat 3 itu 8, artinya setiap pangkatnya naik 1. Itu tinggal dikali 2 aja. Saya coba lihatkan. Kalau 2 pangkat 1, 2. Kalau 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16.
2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 ya, dan seterusnya. Ini kalau teman perhatikan ada polanya. Jadi tinggal dikali aja ya. Dari 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah dikali 2 ya, dari 2 pangkat 1. Selanjutnya untuk 2 pangkat 3 adalah 4 kali 2, 2 pangkat 4 8 kali 2 16, 2 pangkat 5 16 kali 2 32. Untuk 2 pangkat 6 32 dikali 2 sama dengan 64. Kalau 2 pangkat 7 64 kali 2 ya 128. Kalau 2 pangkat 8 128 ya dikali 2 sama dengan 256. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tinggal dikali 2 kali 2 aja, gak usah pusing. Nah, ini adalah maksimalnya ya, 256. Jadi, untuk saat ini kita hanya akan belajar untuk subnetting /24 sampai dengan /20. Oke, itu aja untuk misal ada /23 atau prefix /22, itu kita pelajari di session berikutnya, di session subnetting. Oke, jadi harusnya sekarang teman-teman sudah bisa mengerti ya cara menghitung total IP dari suatu prefix. Saya akan coba dikasih contoh lagi. Misal, kita diminta untuk menghitung prefix /26, katakanlah. Nah, kalau /26 itu artinya 2 pangkat 32 dikurangi 26. Jadi 32 dikurangi 26 itu hasilnya 6 ya. Jadi 2 pangkat 6. Nah, kalau kita lihat di sini, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi total IP untuk /26 itu adalah 64, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat di contoh soal ini. Dalam contoh ini kita memiliki 12 PC. Nah, pertanyaannya, untuk 12 PC ini, prefix berapa yang paling efektif untuk digunakan? Nah, kita tinggal lihat dari hasil perpakatan ini. Contohnya, untuk 2 pangkat 1, 2. Gak cukup ya, karena 2 gak cukup untuk 12 PC. Untuk 4 gak cukup, 8 gak cukup. Nah, 16. Nah, baru untuk 16 ini baru cukup untuk 12 PC. Nah, berarti yang paling efektif untuk digunakan adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, artinya prefix yang prefixnya berapa? Oke, tinggal 32 dikurangi pangkatnya ya. Pangkatnya adalah 4, jadi /28. Jadi untuk jaringan komputer yang terdiri dari 12 PC ini, prefix yang paling efektif untuk digunakan adalah /28, di mana /28 itu total IP-nya adalah 16. Oke, saya rasa teman-teman bisa mengerti ya bagaimana cara menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video berikutnya, saya akan coba kasih contoh lagi tentang jaringan komputer lain. Jadi teman-teman akan belajar lagi ya. Sampai jumpa ya di video berikutnya.